Kenali dulu stres Anda. Anda stres karena apa? Stres karena lingkungan Anda, atau stres karena pekerjaan Anda, atau stres karena ekonomi Anda? Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya pagi ini. Saya ingin berbagi kepada Anda untuk hari ini adalah tentang bagaimana dalam kondisi pandemik ini Anda bisa mengelola stres, bagaimana bisa Anda menjalani kehidupan, tetap enjoy, tetap bahagia, walaupun kadang-kadang sangat terbatas dengan segala apa yang Anda miliki. Harapan saya setelah pandemik ini selesai, Anda tidak mengalami depresi, atau Anda mendapatkan penyakit baru, atau bahkan Anda menjadi sesuatu yang berbeda. Padahal nantinya di 2021 kita berharap semua orang itu adalah bisa ikut take off bersama kondisi ini. Artinya apa? Kalau pandemik sudah pergi, keadaan ekonomi sudah membaik, dunia jauh lebih baik lagi, dunia sudah normal. Orang-orang dibutuhkan, Anda dibutuhkan adalah Anda yang siap take off bersama. Ada 4 cara bagaimana supaya Anda bisa lebih tenang, lebih rileks, dan Anda bisa menerima semua ini sehingga Anda bisa mengelola stres dengan baik. Oke, cara yang pertama dalam proses mengelola stres adalah kenali dulu stres Anda. Anda stres karena apa? Stres karena lingkungan Anda, atau stres karena pekerjaan Anda, atau stres karena ekonomi Anda, atau stres karena pikiran-pikiran yang mengganggu Anda dari mana? Dari eksternal, contohnya dari sosial media, dari tetangga, dari orang-orang yang ada di sekitar Anda, atau stres karena apa? Coach, saya stres karena kadang-kadang pikiran saya ini nggak tahu kenapa, Coach. Kayaknya pengen berkembang tapi dibatasi. Oke, mulai sekarang coba Anda list lagi. Anda stres pemicunya apa? Kalau misalnya, oke Coach, saya tuh stres kalau ngeliat teman saya tuh sukses. Saya tuh stres kalau ngeliat orang lain bisa bergaya begitu. Saya stres kalau lihat teman bisa jalan-jalan. Saya lebih stres lagi mereka bisa kulineran. Saya lebih stres lagi kalau, bahkan kalau kita selalu bercanda dalam teman-teman saya, selalu bilang bahwa kadang-kadang orang stres itu lucu. Tetangga beli kulkas, dia yang kedinginan. Tetangga naik mobil, dia yang masuk angin. Jadi kenapa? Karena tadi kadang-kadang pemicu itu tidak Anda sadari, tapi itu membuat diri Anda pelan-pelan jadi, kok kenapa saya jadi stres sekali, saya jadi panik. Nah, coba mulai sekarang cara pertama adalah kenali dulu. Nah, setelah Anda kenali, oke, nomor 1 stres saya adalah saya tidak bisa menerima kondisi sosial media teman saya yang misalnya jalan-jalan. Saya kok nggak bisa jalan-jalan. Kok yang kedua, kondisi keuangan saya ini makin menipis, stres. Oke, orang bilang di luar sana wajar, nggak ada duit, pasti pusing. Tapi coba Anda pikirkan lagi nanti bagaimana mengikuti setelah YouTube saya ini. Setelah ini Anda sadari bahwa ternyata ada juga kok orang di luar sana, begitu kondisi makin gak ada uang, mereka juga tetap happy-happy aja. Karena ternyata Anda akan makin sadar kenapa Anda masih tetap perlu happy. Karena dibalik Anda gak punya uang, Anda harus syukurin. Yaitu apa? Rasa syukurnya sehat. Karena apa? Uang banyak Anda sakit juga Anda pusing, bukan? Kondisi kayak sekarang, apa yang Anda bisa lakukan? Misalnya Anda kena positif corona misalnya. Nah, jadi setelah Anda list 1, 2, 3, 4, Anda ketahui, oke, pemicu stres saya adalah nomor 1 misalnya karena si A, si B, si C, orang-orang dekat di sekitar saya, teman-teman sekolah saya, teman-teman kantor saya, tetangga saya. Saya stres betul kalau melihat mereka akhirnya bisa menikmati hidup, bersenang-senang, status sosialnya cukup bagus. Nanti Anda akan lihat setelah itu harus ngapain. Nah, di tips utamanya setelah Anda list semua, coba sekarang Anda mulai kenali lagi. Apakah betul itu langsung membuat Anda pemicu, atau kayaknya masih bisa kok saya reda sendiri. Tapi kalau masih jawabannya masih bisa Anda reda, coba cari lagi. Karena kadang-kadang trigger stres orang tuh banyak. Bahkan ada orang yang kadang-kadang tidak sadari, kok aku stres ya kalau lihat warna ini. Nah, coba kenali kenapa warna itu tiba-tiba membuat Anda stres. Atau suara itu tiba-tiba membuat Anda stres. Jadi kalau NLP menyampaikan secara fakok, secara visual Anda lihat kenapa Anda itu menjadi pemicu stres. Suara-suara ini kok kenapa bikin Anda stres? Coba Anda kenali lagi. Nah, setelah Anda betul-betul kenali, nanti silakan dicek indikatornya 1 sampai 10. Kalau ternyata nomor 1 masih sampai di bawah 6 atau 5, Anda masih bisa anggap hiraukan dulu. Kenapa? Karena Anda sendiri bisa reda. Yang saya ingin sampaikan tadi, list cara pertama adalah yang Anda tidak bisa reda, bahkan redam. Artinya Anda tidak bisa redam sendiri.
Bahkan Anda begitu melihat itu, mendengar itu, mengetahui itu, nggak tahu kenapa langsung naik. Bahkan orang bilang, kenapa lu marah-marah lu? Kenapa lu kok kayaknya panik sendiri? Anda pun bilang nggak ngerti nih, padahal sebenarnya Anda tahu. Jadi dengan Anda tahu mulai sekarang, begitu Anda list, ini akan mengurangi, paling nggak sudah Anda tahu dulu. Oke, 1, 2, 3. Bahkan kalau Anda bisa lebih dari 3, oh keren banget. Tapi biasanya kalau saya dalam proses coaching, saya cuma bisa sampaikan maksimal 3. Ada orang bilang bisa 5 coach. Wah, saya bilang 5 itu keren. Karena Anda punya stres 1 aja gila Anda. 2 apalagi, 3 apalagi. Cuma tergantung gila itu tadi, kalau indikatornya 1 sampai 10 Anda di angka 9 atau 10. Tapi kalau Anda kata kategorinya masih 7 atau 8 itu juga masih mengganggu. Stres karena apa? Nggak ada pasangan coach. Ya sudah, berarti list kalau nggak ada pasangan. Kenapa kok nggak ada pasangan stres? Artinya apa? Pemicunya bukan nggak ada pasangan. Karena begitu nggak ada pasangan Anda ditanya melulu. Jadi stresnya bukan karena nggak ada pasangan, karena ditanyanya. Jadi bisa jadi kalau pasangan Anda pun nggak ada yang nanya juga Anda pikir ternyata biasa-biasa aja gitu. Jadi list lagi. Kalau emang nggak ada pasangan atau stres kenapa? Ya habisnya coach semua orang memaksa saya untuk sekarang harus misalnya berumah tangga atau menikah. Atau saya ini kan sekarang udah umur 30 tahun, saya sudah terlambat. Nah, pemicu-pemicu itu silakan Anda list. Oke, nah cara kedua adalah setelah tadi Anda sudah list, terus ngapain dong coach sekarang? Saya sudah kenali dan saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Oke, dalam proses secara Neuro Linguistic Programming, kita sebutnya adalah dengan sudah Anda kenali, mulai sekarang mengambil dari sudut pandang yang berbeda. Anda melihatnya dari sudut pandang berbeda. Contoh, kalau Anda sakit hati terhadap status sosial teman, Anda sakit hati karena orang lain bisa jalan-jalan, Anda nggak bisa jalan-jalan. Bahkan Anda stres banget kalau sudah melihat begitu. Berarti apa? Coba Anda lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu apa? Anda kalau dalam NLP kita sebutnya di cara kedua adalah belajar mereframing. Bagaimana melihat sudut pandang dari yang pandang yang sebelum Anda tadi sehingga stres jadi sisi yang berbeda. Yaitu apa? Anda coba syukuri dengan cara, udah saya udah pernah kok. Bahkan kalau misalnya teman-teman ke Netherlands atau ke Belanda atau ke Prancis atau ke Menara Eiffel, Anda cuma bilang oke, saya sudah pernah kok ke Liberty. Jadi Anda sampaikan dalam pikiran Anda bahwa saya juga udah pernah. Cuma nanti dalam kondisi lebih aman, kondisi pandemik sudah selesai, saya mungkin bisa pergi ke sana. Jadi bagaimana? Atau Anda cuma bilang oh ya nggak apa-apa, teman saya itu kan sudah lama banget pengen. Saya sudah beberapa kali bahkan ke negara yang berbeda dan saya sudah lakukan lebih banyak daripada dia. Sudut pandang yang berbeda dari sisi reframing adalah di saat Anda pemicu stres itu stres banget. Contohnya Anda bahkan merasa gila banget ngelihat orang lain tiba-tiba dalam kondisi pandemik ini renovasi rumah, beli mobil. Anda cuma melihat begini, oh nggak apa-apa, dia lebih butuh. Kenapa? Karena anaknya 4. Udah gitu dia lebih butuh lagi karena selama ini mobil yang kayak gitu tuh ya belum pernah dia miliki. Ini ya orang lain ngomong di luar sana maksudnya coach menghibur diri. Yes, bisa jadi Anda menghibur diri atau mengambil sudut pandang yang berbeda. Dan Anda fokus kepada apa yang Anda bisa miliki sekarang aja. Nah, dengan cara kedua ini mereframing, Anda mencoba melihat bahwa kuliner juga tidak harus selalu teman saya bisa sekarang nih lagi jalan-jalan nih ke luar negeri atau bahkan lagi roadshow sampai ke Bali. Anda jangan syukuri, nggak apa-apa. Kayak gitu juga saya sudah pernah kok. Jadi artinya apa? Mengambil sudut pandang yang berbeda dari case yang Anda anggap pemicu stres, Anda mereda sedikit tentang stres Anda. Saya selalu sampaikan kepada pasangan saya, kepada istri saya, dan ke beberapa orang yang saya coach, saya sampaikan bahwa kalau ibu stres karena ngelihat pasangan atau ngelihat seseorang yang sudah berpisah sama dia atau melihat mantan, sederhana gini lah, ibu pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah coach, sering bahkan. Ya udah, berarti ibu lebih bersyukur dong daripada dia. Dia baru bisa kebeli mobil itu kan bu. Ibu sudah pernah belum? Udah, bahkan dari tahun 2011 saya sudah punya. Nah, artinya apa? Dengan Anda melihat sisi yang berbeda, frame yang berbeda, nggak tahu kenapa muncul yang namanya rasa bersyukur. Bahkan Anda makin bersyukur kalau, dan ingat, ini tidak berarti Anda langsung bilang begini, saya doain deh dia dengan begitu kena COVID. Enggak, Anda kayak gitu sakit hati namanya. Anda sudah tahu pemicu stresnya karena dia, Anda berharap mendoakan dia dan sakit. Waduh, itu malah buat saya, ya kembali lagi, untuk apa Anda melakukan itu? Oke, nah sekarang cara ketiga bagaimana mengelola stres Anda. Ternyata ini sederhana, yaitu apa? Mulai sekarang fokus sama hal yang bisa Anda lakukan sendiri. Yang Anda lakukan sendiri fokus saja. Contoh sederhana, Anda mulai sekarang fokus untuk tidak menonton sosial media orang lain. Fokus untuk membatasi nonton YouTube.
Fokus untuk membatasi hal yang memang pengen Anda lihat, Anda dengar, Anda tahu. Kenapa? Ya udah deh, sibuk terhadap apa yang menjadi aktivitas Anda sendiri. Dengan cara ketiga ini, ya, saya yakin banget orang di luar sana akan merasa lebih tenang. Ya, banyak orang menyarankan dengan mindful. Ya, artinya apa? Kalau Anda ketemu ini adalah rengginang, makanan kesukaan saya, ini apa ini? Ini apa ya? Cemilan kesukaan saya gitu. Ya udah, kita nikmatin ini. Jangan kita lagi makan rengginang, lagi kita gigit begini, ngelamunnya kemana-mana. Bahkan bayanginnya ya nggak penting-penting semuanya. Ya akhirnya mengganggu diri Anda sendiri. Orang bilang apa? Stres itu kamu tarik sendiri, kamu buat sendiri, kamu bikin sendiri. Nah, mulai sekarang dengan Anda fokus dengan apa yang bisa Anda kontrol sendiri, lakukan. Contoh sederhana, Anda nonton YouTube, Anda takut film horor, Anda nonton film atau bioskop atau nonton Netflix, Anda takut film horor, ya matiin aja. Salahnya Anda adalah ini aku pengen lihat. Padahal yang nonton Anda, yang punya remote Anda. Kenapa remote nggak matiin aja gitu loh? Sesimpel itu sebenarnya. Tapi seringkali orang kadang-kadang ya itu dengan sengaja. Habis itu nggak bisa tidur. Ayo buat Anda semua, jangan-jangan selama ini stres itu kadang-kadang Anda cari gara-gara sendiri. Anda tahu dengan si A, si B, si C ini Anda sedang memantau terus. Apalagi Anda suka seringkali pemicu nomor 1 tadi listnya dari si A, si B, si C. Nah sekarang Anda terus ikutin live story-nya, Anda ikutin story-nya, Anda IG story-nya Anda ikutin, Facebook-nya Anda ikutin, YouTube-nya Anda ikutin, makin sakit hati. Terus Anda bilang, kenapa aku kok nggak bisa reda ya? Ya karena tadi Anda tidak lagi fokus kepada apa yang bisa Anda kontrol sendiri. Fokus apa aktivitas yang Anda kontrol sendiri. Mulai sekarang coba pikirkan. Bayangkan kalau Anda sekarang mengkonsumsi, anggap aja media atau YouTube atau sosial media orang itu adalah sebuah konsumsi. Anda bisa batasi kan? Kapan bisa Anda stop? Kapan bisa Anda teruskan? Saya banyak memberikan saran kepada coach saya, kepada orang yang saya coach untuk apa? Meng-hide. Bukan berarti unfollow atau bukan. Ya kalau unfollow kan kelihatan banget kalau Anda tiba-tiba tidak follow dia, ya di hide aja. Kenapa? Paling nggak mengganggu. Karena kesalahan kita adalah kita sudah tahu pemicu stresnya adalah si A, si B, si C. Tapi kita lakukannya apa? Kita ikuti terus. Bahkan kita makin stalking dia, bahkan kita makin cari tahu. Bahkan kita tahu tetangga si B itu, si D itu adalah pemicu stres kita. Tapi yang terjadi kita lewatin terus, kita cari tahu. Stop. Dengan Anda stop, mulai sekarang Anda jadi belajar. Paling enggak tidak lagi konsumsi tentang dia. Dengan Anda pelan-pelan sekarang, contoh sederhana. Sibukkan diri aja dengan fokus. Bagaimana nanti kita ngomongin tentang produktivitas yang paling bagus untuk masa pandemi ini supaya stres Anda juga mulai reda adalah nanti kita akan lihat yang cara keempat. Yang penting cara ketiga ini, mulai sekarang fokus deh. Bahkan Anda kan bisa kontrol dengan oke, ini aku nggak tonton deh. Bahkan saya pernah mendapatkan seorang coach yang orang yang saya coach, dia benar-benar totally tidak nonton berita lokal. Sampai saya bilang, aduh gila ibu keren banget. Iya coach, soalnya saya buat apa nonton? Karena bukan konsumsi saya lagi. Kenapa? Karena kondisi tontonan itu membuat saya jadi was-was, membuat saya jadi takut, membuat saya jadi panik dan stres. Dan bisa, kalau Anda bilang nggak bisa coach kata siapa? Anda nggak mau nonton sosial media seseorang, Anda tinggal hide. Atau kalau perlu Anda tidak perlu lagi buka tentang, oh tapi kok saya nggak bisa, kok saya nggak punya sosial media. Ya sudah, di hide aja. Tapi kalau Anda bisa, ya sudah. Sekarang saya Facebook, untuk saya Facebook bukan berarti saya, karena saya terlalu banyak sosial media yang saya kontrol, saya sekarang fokus di Instagram. Jadi beberapa teman-teman mohon maaf yang di Facebook boleh langsung bisa sampai saya di Instagram. Kenapa? Karena saya fokus terhadap media sosial itu. Dan orang di dalam situ, andai kata saya anti sindir-sindiran, saya anti omongan-omongan selentingan. Kenapa? Karena saya nggak perlu lagi take personal. Jadi artinya apa? Di saat Anda mendapatkan orang lain yang tidak Anda sukai atau pemicu stres Anda, di saat Anda ngomong apapun nggak perlu masukin hati. Karena apa? Anda tidak perlu lagi, oh ini maksudnya buat saya ini. Nah kan akhirnya Anda take personal terhadap apapun yang diomongin orang lain. Kalau orang lain ngomong di luar sana baper. Nanti kita akan buat materi khusus untuk baper. Ya, jadi di cara ketiga ini harapan saya setelah Anda tahu cara itu, Anda jadi lebih tenang. Cara keempat, bagaimana Anda bisa mengelola stres dengan baik adalah, ayo orang lain ngomong proses di stres. Orang bilang, coach dengan merokok saya bisa relax, bisa turun stres saya. Oke, nggak apa-apa lakukan. Tapi dengan cara yang keempat ini yang paling asik adalah coba buat produktivitas sendiri.
Ingat, saya pernah sampaikan di dalam renungan pagi saya, di dalam quote-quote saya, bahkan beberapa trainer, bahkan guru saya, banyak orang yang menyampaikan. Di saat Anda sibuk, di saat Anda fokus dengan aktivitas Anda nggak perlu lagi peduli, bahkan Anda tidak ada waktu lagi untuk kepo, stalking, atau peduli terhadap urusan orang lain. Makanya di saat orang lain bisa Anda cari tahu sedetail mungkin, karena Anda nggak ada kerjaan, Anda nggak sibuk. Jadi cara keempat mulai sekarang, sibukkan diri. Sibukkan diri dalam hal apapun. Kalau Anda suka bikin kue, bikin kue. Bikin kue yang paling bagus. Coach, saya udah bisa bikin kue, udah capek, udah bosan. Habis saya pengen tahu lagi. Ya sudah. Kan tadi kembali ke tips ketiga, fokus kepada apa yang pengen Anda cari aja. Udah, yang mengganggu jadi pemicu yang sudah saya dianalisis dari cara yang pertama, itu hide. Nah, dengan Anda fokus terhadap produktivitas Anda sendiri, ini akan membantu Anda. Memang ada beberapa orang caranya adalah baca buku. Oke, sibukkan diri dengan sesuatu aktivitas yang produktif buat Anda, dan itu bisa jadi nilai plus untuk apa? Tadi di awal pembuka saya sampaikan, untuk persiapan Anda di saat 2021, di saat kita take off bersama, Anda sudah ready. Dengan begitu apa? Oke, coach, saya ingin belajar dunia baru, desain. Saya akan belajar dunia fotografi. Saya akan belajar dunia baru, misalnya yoga. Saya ingin belajar sesuatu yang berbeda. Contohnya apa? Oke, saya sekarang masuk ke dalam dunia merakit misalnya. Saya bikin, saya ada teman jabatannya sangat tinggi. Beliau belajar kopi, mulai dari merosting sampai grinder, sampai di manual brew, sampai sekarang menggunakan mesin. Wah, hasilnya luar biasa, bahkan saya kagum. Karena apa? Yang belajar kopi ini bukan anak muda gitu loh. Beliau di atas 50 tahun dan beliau seorang pejabat tinggi, karena jabatannya sudah dia senior GM, dan begitu kemarin ketemu saya ngeliat rasanya wow gitu. Cuman ya kalau itu diharapkan dari yang muda-muda ya agak sulit. Kenapa? Karena Anda ngelihatnya adalah belajar itu ya seperti ini. Tapi kalau Anda dapat ilmu kayak tadi beliau ini, wah, Anda pasti akan jadi anak muda yang paling keren, terutama barista. Jadi dengan beliau mengulik, waktunya habis untuk ngulik. Nah, Anda sudah lakukan apa? Ayo, dengan cara keempat ini untuk stres Anda supaya makin turun, makin reda, dan mulai pelan-pelan di bawah angka 3, sehingga tidak lagi ada pemicu di list Anda. Mulai sekarang sibukkan diri. Coach, saya sudah nih coach, sibukkan diri. Saya sudah seperti saran coach, bikin kue, saya sudah baca buku, saya sudah rilis dengan banyak hal. Tapi begitu ingat dia naik lagi nih. Ya, kembali lagi. Ini sebuah proses. Karena tapi pelan-pelan nantinya waktu yang akan menyampaikan ke Anda. Jadi ada orang belajar begitu ngomongin waktu adalah ngomong alternatif terakhir. Ada orang begitu putus, berpisah, cerai, kadang-kadang perlu waktu sebulan, 2 bulan, setahun, 6 bulan, atau bahkan beberapa minggu. Tapi ada orang yang cukup dengan beberapa hari. Nah, nanti tinggal bicara waktu. Ya, jadi dengan 4 cara tadi ingin saya bungkus dengan mulai sekarang coba Anda kenali lagi, Anda list lagi tadi apa saja stres pemicunya, dari mana saja. Setelah itu Anda mulai mereframing sehingga Anda tahu harus ngapain sih terhadap apa yang Anda sudah list. Yang ketiga adalah mulai sekarang Anda mau fokus apa terhadap diri Anda yang bisa Anda kontrol, termasuk terhadap sosial media yang mau Anda lihat. Nah, harapan saya dengan begitu Anda jauh lebih tenang, lebih rileks. Dan yang terakhir adalah sibukkan diri. Percayalah bahwa orang yang sibuk, orang yang punya waktu untuk dirinya sendiri makin banyak, Anda tidak lagi peduli terhadap kondisi sekitar Anda. Bukan berarti Anda menjadi orang yang tidak antisosial, tapi Anda memang betul-betul sedang melakukan sesuatu. Banyak orang terapi yang paling bagus adalah terapi yang keempat tadi, cara keempat, yaitu apa? Menyibukkan diri, aktivitas baru yang keren banget, yang totally bikin Anda lupa waktu. Ayo, siapa yang Anda pernah bangun tidur terasa cepat sampai Anda tidur lagi, tahu hari ini begitu cepat banget. Kalau Anda lakukan itu, Anda sedang fokus sesuatu dan itu keren. Harapan saya kalau Anda makin sehat, pikiran Anda juga jauh dari stres, imunitas tubuh Anda makin baik. Dan setelah ini Anda makin banyak bersyukur. Karena saya ingin ngajak Anda semua, ayo bersyukur. Karena apa? Sampai hari ini kita bisa lewatin dengan sehat. Kita nggak pernah tahu kondisi Indonesia kapan pandemi ini selesai. Walaupun banyak yang menyampaikan di saat nanti vaksin ketemu, semua orang sudah divaksin akan mulai turun. Tapi kita nggak pernah tahu next terjadi apa. Yang penting buat saya dan saya share kepada Anda adalah kontrol diri Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Setelah itu kalau makin banyak orang melakukan itu, saya yakin makin besar Indonesia ini terhadap orang-orang yang dicintai, dan akhirnya kontrol imunitas tubuh makin tinggi. Dan kembali lagi, tetap ikuti protokol kesehatan. Anda nggak bisa remehkan kondisi kampanye begini. Ingat,
pandemik COVID-19 ini masih ada. Anda tidak lagi anggap, wah sudah kok di mana-mana ramai, di mana-mana biasa aja. Enggak. Ayo, mulai dari Anda, mulai dari saya, kita semua harus mulai sekarang ikuti dan disiplin. Walaupun banyak orang bilang, coach, disiplin itu sulit, betul. Komitmen itu sulit, betul. Konsisten itu sulit, betul. Yuk kita coba. Ingat, hadiahnya adalah sehat. Pandemi ini masih ada. Ayo, dengan Anda makin sehat, dengan Anda imunitas makin bagus, otomatis pelan-pelan diri Anda akan jauh dan bebas dari pandemi COVID-19 ini. See you the next level and the next success.